Ketika kita membaca kitab suci, kita pasti pernah mendengar istilah batu fondasi atau batu penjuru dan batu sandungan gitu. Saya secara pribadi dulu belum memahami apa signifikansi dari atau apa sebenarnya yang dibicarakan eh, batu sandungan dan batu penjuru gitu. Namun setelah mempelajari tradisional kosmologi ini, dikatakan dalam buku The Language of Creation bahwa batu fondasi itu merupakan simbol dari ruang. Sebagai lawannya, batu sandungan itu merupakan simbol dari waktu. Jadi bagaimana kedua simbol ini bisa memainkan peran, batu penjuru dan batu fondasi ini? Mari kita coba bahas di video kali ini. Saya Gideon Partogi. Selamat datang di langit manusia bumi. Batu fondasi bisa kita mengerti juga sebagai sebuah ide dasar atau sebuah prinsip dasar. Misalnya sebuah bangunan pemikiran itu memerlukan fondasi. Jadi batu fondasi itu atau batu penjuru merupakan sebuah ide dasar. Saya sudah membuat sebuah ilustrasi dan dari buku The Language of Creation supaya membantu kita. Yang pertama adalah gambar ini mengilustrasikan mengenai batu sandungan ya. Batu fondasi. Di mana lingkaran yang di atas itu merupakan ide dasar gitu. Ide dasar atau batu fondasi ya, ide dasar. Dan yang di bawah ini merupakan materi bumi yang belum memiliki makna. Dan seperti selalu saya jelaskan bahwa ide dasar ini untuk bisa dimanifestasikan di dunia materi, dia perlu diturunkan ke bawah. Dan di lain pihak, bumi perlu mengangkat ke atas materi tersebut. Sehingga misteri itu sengaja dibuat tanda tanya, itu adalah misteri atau pertanyaan itu terjawab oleh yang di atas. Di gambar kedua ini digambarkan bahwa sebagian dari bumi itu sudah semacam memanifestasikan ide yang ada di atas. Maka diilustrasikan dengan gambar atau lingkaran yang dua lingkaran yang berada di tengah ini. Dan bisa diperhatikan juga bahwa airnya atau buminya itu berkurang karena dia sudah menyediakan tubuhnya untuk ide yang ada di atas. Dan proses ini terus berlanjut sampai di titik ini, di mana bumi sudah menyediakan tubuh untuk makna yang di atas. Nah, ini relevan dengan kita membangun rumah. Atau tadi saya sampaikan di atas, relevan dengan batu fondasi. Di mana batu fondasi itu kita mengkeep batu-batu yang sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan ide kita membangun rumah. Kita simpan batu fondasi tersebut. Namun dalam prosesnya kita akan selalu menseleksi. Artinya ada batu yang tidak relevan yang harus kita kesampingkan, harus kita buang batu tersebut karena dia tidak relevan dengan tujuan kita. Misalnya dalam analogi membangun rumah, oh batu ini ukurannya terlalu kecil untuk menjadi batu fondasi. Sehingga akhirnya ya perlu kita buang batu tersebut. Begitu juga dalam gambar ini bisa kita lihat bahwa masih ada sisa dalam proses mengintegrasikan materi
ke atas gitu, dalam menaikkan materi ke atas, itu selalu terjadi seleksi, dan yang tidak relevan itu selalu kita buang. Jadi selalu ada sisa. Ini mengingatkan kita di dalam proses penciptaan, Allah mensplit, memisahkan daratan, atau Allah menahan, membendung lautan sehingga terciptalah daratan gitu. Ini adalah level kosmik dari membangun sebuah rumah, yaitu memisahkan daratan dan lautan. Namun lautan itu yang dibendung itu masih ada lautan itu, dan lautan itu adalah sisa dari proses membangun ruang tersebut. Itu adalah sisanya. Dalam buku The Language of Creation, untuk bisa sedikit memahami ini juga dibuat sebuah ilustrasi yang menurut saya sangat membantu. Ilustrasi ini ilustrasi sederhana, dan ini sangat membantu kita untuk paham ya. Idenya adalah bidang miring. Dan di bawah ini adalah kategori-kategori yang bisa merepresentasikan ide bidang miring tersebut. Dan di gambar yang kedua ini, bidang miring itu terrepresentasikan dengan benda miring dan benda pipih. Jadi benda miring dan benda pipih itu sesuai atau relevan dengan bidang miring, sehingga naik ke atas dia. Kemudian benda miring dan benda pipih. Di bumi masih ada beberapa pilihan. Ada pisau, ada prosotan, ada gergaji, ada bel, ada tangga. Dari 5 pilihan ini, mana yang relevan dengan benda miring dan benda pipih? Akhirnya, tangga itu relevan dengan benda miring. Perosotan itu relevan dengan benda miring. Dan benda pipih itu ya pisau dan gergaji. Namun bel itu tidak relevan dengan bangunan yang ada di atas ini. Sehingga bel ini adalah merupakan sisa dari proses membangun bangunan ini gitu. Bel di sini bisa kita lihat sebagai sesuatu yang tidak relevan untuk bidang miring, atau sesuatu yang absurd, yang sesuatu yang tidak masuk di akal. Si bel ini menghadirkan dirinya sebagai monster atau sebagai alien gitu. Dari perspektif bidang miring ini, karena dia tidak masuk akal dalam bangunan bidang miring. Ya mungkin itu aneh kata-kata saya. Tadi saya menyampaikan monster dan alien. Mungkin itu terdengar aneh karena contohnya ini memang contoh sederhana ya, ilustrasi sederhana. Namun jika kita bayangkan ini dalam level kosmik, di mana satu-satunya ide dasar itu sumbernya dari Allah, di mana Allah itu menjadi satu-satunya sumber ide dasar, apa yang menjadi sisa di sini itu merupakan sebuah kekuatan yang meragukan Allah gitu. Sebuah kekuatan yang melawan atau menentang Allah gitu. Nah, awalnya ketika saya membaca ini, saya berpikir, oke, berarti apa yang tersisa dalam proses penciptaan ini, apa yang menjadi sisa, apa yang dibuang, itu adalah apa? Setan, iblis. Apakah dalam proses inilah setan atau iblis tercipta? Itu pertanyaan yang menjadi terbersit gitu. Namun ada satu kalimat yang menarik dari buku The Language of Creation, bahwa di dalam proses ini perlu dijawab dengan Allah yang strange God disebutnya. Sisi lain Allah gitu yang perlu menjawab misteri dari atau pertanyaan dari sisa ini gitu. Jadi atau bisa kita mengerti seperti ini. Ada identitas Allah yang di-reveal, yang dibukakan, yaitu adalah space,
Namun ada identitas Allah yang misteri, yang tidak di-reveal gitu. Yang ada identitas Allah yang misteri, yang absurd, yang tidak bisa kita mengerti. Jadi saya tadinya berpikir bahwa ini setan atau iblis, tapi bukan. Ini adalah sisi dari misteriusnya Allah gitu. Sisi dari apa namanya? Sisi dari Allah yang belum di-reveal atau belum dibukakan gitu. Dan tidak kita mengerti gitu. Kembali lagi ke batu sandungan dan batu penjuru. Di dalam kitab suci Yeremia 6 ayat 21, itu saya salah nulis ya, bukan 6 ayat 61 sampai 21, tapi ayat 21 dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan. Sungguh, aku di sini ya Allah ya, sungguh aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya. Bapak-bapak, serta anak-anak, tetangga, dan temannya, semua akan binasa. Jadi, kita lihat bahwa ini sisi misterius dari Allah gitu. Sisi strange dari Allah. Karena dikatakan batu sandungan, yang menaruh batu sandungan itu ya Allah. Dan semua akan binasa loh. Itu dikatakan, semua akan binasa. Jadi ada seperti saya tadi katakan, ada sisi dari batu fondasi dari Allah, ada sisi dari batu sandungan Allah gitu. Kalau teman-teman pernah mendengar sebuah agama kuno yang bernama Zoroaster. Zoroaster itu orang sekarang itu mengertinya mereka apa ya? Menyembah Allah baik. Jadi dalam kepercayaan Zoroaster itu ada Allah baik dan Allah jahat gitu. Allah baik itu disebutnya Ahura Mazda, Azura Mazda, dan Allah jahat itu Azura atau Ahura Mainyu gitu, Mainyu kalau tidak salah. Tapi intinya ada ada Allah baik dan Allah jahat. Tapi ketika kita mengerti tradisional kosmologi, itu penyederhanaan yang menurut saya terlalu dangkal gitu ya, dikatakan bahwa oh jadi dia menyembah dua Allah, ada Allah baik dan Allah jahat. Kalau kita bisa mengerti ini, kita jadi paham bahwa ada sisi Allah yang ter yang bisa dilihat, yang jelas, atau space atau ruang tadi, atau batu fondasi, dan ada sisi Allah yang batu sandungan gitu. Oke, kita lanjut dulu. Kita lihat lagi di ayat Mazmur dikatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi pada pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ingat yang analogi saya tadi tentang tukang bangunan? Jadi batu yang sisa, yang dibuang oleh tukang bangunan, nanti itu akan menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi di pihak Tuhan. Artinya ya Allah yang mengerjakan itu gitu. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Itu di Mazmur dan di Yesaya, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Jadi Yesaya atau Allah mengatakan kepada Nabi Yesaya bahwa Allah
meletakkan sebuah batu penjuru ya. Dikatakan ini batu penjuru bukan batu sandungan. Karena nanti ya batu sandungan itu jadi batu penjuru. Dan ini kata-kata Yesus, dia mengutip Mazmur yang ada di atas, kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Jadi jadi apa yang peran dari batu penjuru dan batu sandungan ini sudah bisa kita mengerti ya, bahwa batu sandungan itu memiliki fungsi untuk bisa mengubah batu fondasi yang sudah kokoh gitu. Untuk bisa menghancurkan sesuatu yang sudah kokoh, itulah fungsi dari batu sandungan atau renew dikatakan, memperbaharui batu fondasi tersebut gitu. Perubahan itu dalam tradisional kosmologi itu adalah waktu. Jadi waktu itu memiliki fungsi untuk mengubah ruang yang sudah kokoh gitu. Ya, jadi itulah batu penjuru atau batu fondasi dan batu sandungan. Mudah-mudahan bisa difahami penjelasan ini. Kita masih akan lanjut mengenai ruang dan waktu karena masih banyak sekali. Sampai ketemu di video yang lain. Terima kasih.